Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak sekalian? Pastinya sehat kan nih? Sehat kan? Sehat enggak? Sehat enggak? Sehat lah, masa enggak sih? Ya udah, semoga kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan dan kebahagiaan agar kita dapat menjalani hidup dengan lancar. Di sini bersama saya Suzana Azahra yang akan menemani kakak-kakak semua dalam beberapa waktu ke depan, tentunya di PSC Podcast Suara Cerdas yang diadakan oleh UKM kesayangan kita dong, yaitu UKM FKIP Mengajar ULM. Di sini kita akan ngebahas seputaran pendidikan, entah itu hal-hal yang menarik, bahkan tips-tips yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Contohnya, pada tema hari ini nih, kita akan ngebahas tentang manajemen waktu yang produktif. Nah, untuk kakak-kakak sekalian, persiapkan dirinya, dengarkan dan simak baik-baik supaya kita tetap produktif walaupun lagi liburan. Ya, walaupun liburannya nggak liburan full kan, pasti ada kegiatan organisasi, bahkan ada juga yang lagi ngambil semester antara. Untuk kakak-kakak semua tetap semangat, dan untuk itu kita harus bisa manajemen waktu dengan baik agar tetap produktif dan ada santai-santainya. Oke, saya di sini nggak sendirian loh guys. Di sini kita akan ditemani oleh dua kakak-kakak cantik, yaitu Kak Anissa dan Kak Selviana Anissa. Bersama kita sekarang, kita sapa dulu nih. Halo Kak Anissa, apa kabar? Halo Kak Sujiana. Aduh, kakak yang lebih cantik ini bisa aja. Alhamdulillah baik dan semangat banget dong Kak untuk mengikuti podcast ini. Wah, bisa aja nih kakaknya, padahal kakaknya loh yang lebih cantik. Ya udah, kalau gitu Kak Selviana gimana nih kabarnya? Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah baik dan semangat untuk mengikuti podcast ini. Alhamdulillah, kita semua baik ya Kak. Oke, langsung saja, berhubung kakak-kakaknya udah bersemangat, langsung kita masuk ke pembahasan manajemen waktu. Pertama, saya mau bertanya-tanya dulu nih sama Kak Anissa, apakah kakak udah siap? Siap dong Kak. Oke, baik Kak. Jadi yang pertama, apakah menurut kakak manajemen waktu itu penting? Ayo Kak, dijawab, silakan. Menurut saya penting banget loh untuk manajemen waktu. Karena seperti yang kita ketahui, waktu itu adalah uang. Jadi, bagaimana caranya agar setiap waktu yang kita habiskan tidak terbuang sia-sia? Setidaknya dalam sehari, hal positif apa yang bisa kita lakukan agar hidup kita lebih terarah dan bermakna. Nah, ketika seseorang tidak memanajemen waktu dengan baik, pekerjaan yang dilakukan pun akan terasa berat karena waktu yang kita berikan tidak teratur. Oleh sebab itu, kita harus bisa memanajemen waktu agar kita bisa menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Manajemen waktu juga menuntut seseorang untuk lebih bijak dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu, konteks waktu sendiri tidak bisa menentu dan tidak dapat diulang kembali. Nah, jangan sampai di kemudian hari kakak-kakak baru sadar dan merasakan penyesalan akan waktu yang sudah kalian habiskan dengan sia-sia. Salah satu hal penting lainnya dalam manajemen waktu adalah kita harus menentukan prioritas tujuan yang ingin dicapai. Kita sebagai mahasiswa biasanya dihadapi dengan dilema memilih antara beberapa aktivitas atau kegiatan. Nah, di situ manajemen waktu akan sangat dibutuhkan. Mahasiswa yang memiliki keterampilan manajemen waktu akan bisa melakukan keduanya. Dia akan membuat prioritas kegiatannya terlebih dahulu, lalu baru dilanjut dengan kegiatan yang lain. Oleh sebab itu, kegiatan yang lebih terdahulu dilakukan adalah kegiatan yang lebih penting dan lebih sangat diprioritaskan. Dengan begitu, manajemen waktu akan membantu mereka dalam menjalani perkuliahan. Wah, mantep banget nih dari Kak Anissa. Dengerin ya teman-teman.
kakak-kakak semua, kalau time is money, waktu itu adalah uang, jadi jangan dibuang sembarangan, karena itu kayak nggak bisa terulang lagi, sia-sia banget gitu kalau udah ngebuang waktu. Oke, untuk Anissa, saya mau tahu nih gimana cara kakak memanajemen waktu versi kakak sendiri. Kasih tahu ya kak. Silakan. Cara untuk memanajemen waktu versi saya adalah dengan memprioritaskan kegiatannya terlebih dahulu, baru dilanjut dengan kegiatan yang lain. Misalnya nih, kita hari ini dapat tugas kuliah baru. Nah, kalau bisa tugas itu harus kita kerjakan langsung atau kita kerjakan jauh-jauh hari sebelum tugas itu dikumpul. Nah, dan juga kita jadwalkan tugas mana nih yang lebih dulu untuk dikumpulkan ke dosen. Dengan begitu, tugas yang kita kerjakan tidak menumpuk dan juga deadline. Dan itu akan lebih membuat kita tidak merasa terbebani dengan tugas kuliah kita. Kita juga harus bijak mengatur waktu yang kita lakukan sehari-harinya. Misalnya nih, waktu untuk belajar, waktu untuk ibadah, dan juga waktu untuk istirahat seperti main handphone dan yang lainnya. Dengan pengaturan waktu tersebut, kegiatan kita akan lebih terarah dan terstruktur, sehingga kita bisa mendisiplinkan diri dengan waktu yang kita habiskan dalam sehari-hari. Seperti itu, Kak. Wah, mantep banget nih kak. Ini sangat bermanfaat banget bagi saya sebagai pendengar dan mungkin bagi pendengar podcast ini juga. Nah, selain itu, oh ya, saya mau tanya deh ke kak. Terima kasih dulu ya kakak Anissa. Sekarang saya mau nanya ke kak Selvia nih. Jadi menurut kak Selvia, apakah memanajemen waktu itu penting? Dijawab ya kak. Sama kayak kakak Anissa tadi kok pertanyaannya. Menurut saya manajemen waktu itu sangat penting karena waktu adalah uang. Peribahasa ini seringkali kita dengar ataupun kita baca dari berbagai sumber, yang mana makna dari kalimat tersebut yaitu tentang betapa pentingnya mahalnya waktu layaknya uang. Waktu tidak dapat diulang karena sejatinya waktu terus berlalu. Manajemen waktu merupakan suatu proses atau kegiatan seseorang untuk mengatur waktu untuk dirinya agar lebih teratur dalam menjalani hari-harinya. Manajemen waktu menuntut seseorang untuk lebih bijak dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu itu sendirinya tidak menentu dan tak dapat diulang kembali. Mengapa seseorang perlu untuk manajemen waktu? Yaitu agar hidup lebih disiplin terhadap waktu, lebih teratur dalam menjalani hidup, serta meminimalisir risiko menyesal di kemudian hari. Itu saja menurut saya. Oke, berarti sama saja ya. Manajemen waktu menurut Kak Anissa dan Kak Selvia bahwa waktu itu ibaratnya seperti uang yang sebisa mungkin jangan sia-siakan lah gitu. Menurut saya sih juga gitu, soalnya kan sudah banyak peribahasa juga dan itu udah tertanam dari di diri masing-masing gitu loh, bahwa waktu itu adalah uang. Jadi supaya kita tuh gak foya-foya waktu gitu. Nah, oke, Kak, kembali lagi nih ke Kak Selvia. Jadi bagaimana sih cara kakak untuk memanajemen waktu versi kakak sendiri? Cara memanajemen waktu versi saya yaitu yang pertama ada selesaikan pekerjaan paling penting terlebih dahulu. Ketika bekerja atau melakukan berbagai hal lainnya di dalam kehidupan Anda, sangat penting untuk selalu menyelesaikan yang paling penting terlebih dahulu. Yang kedua ada belajar untuk mengatakan tidak. Hal yang sering sekali kita lakukan adalah membuang-buang waktu untuk sejumlah kegiatan yang tidak begitu penting. Yang ketiga ada fokus pada pekerjaan. Jika bekerja di depan layar komputer, biasakan untuk selalu fokus dan mengerjakan apa yang menjadi tugas Anda dengan baik. Yang kelima, selesaikan lebih awal pekerjaan tersebut. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara terburu-buru. Ini akan membuat beresiko untuk melakukan kesalahan dan juga berbagai hal lainnya, mengurangi nilai dari pekerjaan yang sedang Anda tangani. Yang terakhir ada jangan membuang waktu untuk berbagai hal kecil.
Memeriksa pekerjaan secara detail memang sangat penting, namun akan sangat menghabiskan waktu jika Anda melakukannya setiap saat, sementara pekerjaan tersebut belum juga selesai dikerjakan. Lakukan pekerjaan Anda dengan teratur dan sesuai dengan poin-poin yang seharusnya. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih Kak Selvi ya. Jadi dapat saya petik ya dari pendapat kakak-kakak berdua tadi tentang tips bagaimana cara manajemen waktu. Itu tuh kayak kita lebih memprioritaskan yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih urgent gitu loh. Menurut saya sih juga gitu. Tapi ya pada kenyataannya tuh sering banget kita tuh nunda-nunda pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu penting, tapi tetap ada rasa gimana gitu di dalam hati ini, tetap mau nunda pekerjaan tersebut. Ini sih sangat tidak bagus ya, sangat tidak dianjurkan. Terus lagi yang salah-salahnya ini, kayak kita mengerjakan tugas itu susah banget buat fokus ngerjain tugas aja nggak bisa, pasti ada sambil-sambilnya, entah itu scroll HP atau sambil rebahan. Tuh kan salah satu penyebab kita mengerjakan sesuatu tuh jadi lambat, itu tadi sambil. Sebaiknya sih hindari aja itu supaya waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia dengan hal-hal yang tidak penting. Semoga aja kita semua bisa menerapkan seperti itu ya. Oke, sepertinya sampai sini saja kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap stay tune di YouTube-nya FKIP Mengajar ULM karena nantinya bakalan ada podcast-podcast seru dengan tema-tema semenarik mungkin yang akan diangkat, yang akan dibahas, yang akan dikupas di sini. Jadi tetap pantengin terus. Oke guys, sampai sini dulu perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak berbagai tips hari ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan jaga jarak. Bye-bye.